Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehingga hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan daring secara online. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai etika guru terhadap diri sendiri. Nah, yang akan kita bahas ini adalah memperteguh niat dan komitmen menjadi guru, kemudian mengembangkan kemampuan diri sebagai guru. Yang ketiga ada mensyukuri apa yang telah didapatkan sebagai guru, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan agar menjadi guru yang sehat dan kuat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai memperteguh niat dan komitmen menjadi guru. Mendidik ini bisa dikatakan adalah hal yang susah untuk dilakukan, juga bisa dikatakan sebagai hal yang mudah untuk dilakukan. Mendidik menjadi susah untuk dilakukan jika seorang guru tidak memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian. Nah, sebaliknya, mendidik menjadi mudah untuk dilakukan jika seorang pendidik memiliki keempat kompetensi tersebut. Tidak menikmati profesinya, maka sebaiknya guru ini harus memperteguhkan niatnya, harus mengupgrade kembali niatnya untuk menjadi seorang guru. Kemudian yang paling utama adalah niatkan menjadi seorang guru ini harus dengan ikhlas. Guru harus paham betul dan yakin jika segala pekerjaan ataupun perbuatan yang tidak dilakukan semata-mata demi Tuhan dan tanpa keikhlasan, maka tidak akan memberikan manfaat bagi manusia dan akan menjadi sia-sia. Banyak sekali pakar yang mendefinisikan mengenai ikhlas, namun tampaknya tak jarang pula pakar yang melupakan hakikat ikhlas ketika mendefinisikan ikhlas itu sendiri. Nah, hakikat ikhlas ini adalah rela berkorban. Seorang bisa dikatakan ikhlas mengerjakan sesuatu manakala ia merasa berat dalam melakukan pekerjaan tersebut, namun ia tetap melakukannya. Ia rela mengorbankan waktunya, materi, kesenangannya, dan lainnya demi melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya, kita sebagai guru dan calon guru, kita harus pertama mengupgrade niat kita, yang kedua kita niatkan pekerjaan kita itu ikhlas. Ada sebuah kalimat yang mengibaratkan profesi guru sebagai duku. Guru adalah lilin putih yang membakar diri untuk memberikan cahaya bagi setiap orang di sekitarnya. Nah, itu maksud dari makna ikhlas. Artinya ia rela berkorban untuk memberikan manfaat terhadap sekelilingnya. Seperti itu, seperti lilin kan mereka lilin itu membakar dirinya itu untuk memberikan cahaya terhadap sekelilingnya. Seperti itu. Begitu juga kan dengan ikhlas, ia rela mengorbankan waktunya, kemudian mengorbankan kesenangan dan lain-lain untuk memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Kemudian niat ikhlas seseorang menjadi guru ini dapat menjadikan sebagai seorang guru yang tenang dan mantap. Sudah tentu dong berbagai masalah akan dihadapi dalam menjalani tugas, akan dihadapinya secara tenang. Kemudian dan menjadikannya berbagai masalah tersebut sebagai sebuah proses yang harus dilalui dengan tenang, dan bukanlah menjadikan seorang guru ini merasa cobaan ataupun berkeluh kesah. Nah, kemudian niat ikhlas seorang guru ini dapat menjadikannya
kecintaan atau dapat menghadirkan cinta dalam mendidik, juga menyayangi peserta didik. Kasih sayang seorang guru terhadap peserta didiknya diwujudkan dengan perilaku guru yang baik terhadap peserta didik maupun terhadap warga di lingkungan sekolah. Sementara itu, kecintaan guru terhadap pekerjaannya ini berimplikasi terhadap komitmennya dalam melaksanakan pekerjaannya. Toto Asmara mengungkapkan bahwa komitmen merupakan keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya, kemudian menggerakkan perilaku menuju arah yang telah diyakininya. Nah, jadi itu kita harus memperteguh niat kita, serta kita harus melaksanakannya dengan ikhlas, kemudian hadir kecintaan kita kepada peserta didik, kemudian kita harus berkomitmen terhadap apa yang kita niatkan, terhadap apa yang telah menjadi pilihan kita sebagai seorang guru, seperti itu ya. Yaitu mengembangkan kemampuan diri kita sebagai guru. Karena niat dan komitmen saja tidaklah cukup atau belumlah cukup untuk menjadi seorang guru yang profesional. Hal tersebut harus dilanjutkan dengan mengembangkan kemampuan dirinya sebagai guru. Nah, kemampuan yang harus dikembangkan antara lain yaitu conceptual skill, kemudian ada technical skill, kemudian ada human skill. Nah, yang pertama ini adalah conceptual skill. Apa sih conceptual skill? Nah, conceptual skill adalah kemampuan konsep yang merupakan adalah kemampuan guru dalam berpikir kreatif, kemampuan menyelesaikan masalah pendidikan, dan kemampuan membuat karya ilmiah. Berpikir kreatif dalam konsep ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan berbagai terobosan guna mendapatkan sesuatu yang memiliki nilai lebih untuk kepentingan pendidikan. Ekspektasinya, terobosan tersebut dapat menciptakan perubahan yang positif di bidang pendidikan. Jadi, terobosan dan perubahan adalah ruh dalam berpikir kreatif. Seperti itu. Jadi guru harus mampu berpikir kreatif guna mewujudkan tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kemampuan guru dalam berpikir dapat memunculkan kreativitas guru. Nah, kreativitas inilah yang menjadikan guru mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah technical skill, di mana technical skill ini merupakan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan, metode, strategi maupun media dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemampuan pendayagunaan media pembelajaran, kemampuan dalam pengelolaan waktu. Penggunaan berbagai metode pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran bukan hanya ditunjukkan untuk memacu keaktifan peserta didik, tapi juga agar penyelenggara pembelajaran yang difasilitasi tidak monoton. Situasi dan kondisi belajar yang monoton dapat mengancam keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru yang profesional harus memperhatikan bahwa kepuasan dan kepentingan peserta didik ini bukanlah semata-mata untuk kepuasan kepentingan pribadi. Dengan demikian, agar tidak membosankan dalam kegiatan proses belajar mengajar, seorang guru harus memiliki kemampuan dan dalam mendayagunakan media pembelajaran
yang lebih variatif, inovatif, dan menyenangkan, serta dapat membantu meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketiga adalah human skill. Nah, pada dasarnya human skill ini berhubungan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru. Human skill ini mencakup kemampuan guru untuk memahami perbedaan individu peserta didik, memotivasi peserta didik, berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Kita masuki bagian yang C, yaitu mensyukuri apa yang didapatkan sebagai seorang guru. Sudah menjadi rahasia umum di negara kita bahwasanya kesejahteraan guru ini masih jauh dari harapan, khususnya nih bagi guru swasta ataupun non PNS. Terlebih bagi mereka yang masih berada di pedalaman maupun di pedesaan. Gaji guru swasta yang rendah, kemudian jaminan keamanan dan kesehatan yang kurang gitu kan, hingga lamanya waktu bagi guru swasta ini untuk menjadi PNS. Itu seakan-akan menjadi pelengkap derita guru swasta dan guru-guru yang berada di pedalaman maupun pedesaan. Namun sebenarnya sebagai insan cendekia, guru ini harusnya tidak larut dalam permasalahan tersebut. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang guru yakni yang pertama yaitu meskipun sedikit penghasilannya, yang penting adalah berkahkan penghasilan tersebut adalah atas kerja keras kita. Penghasilan sebesar apapun pastilah akan dirasa kurang jika tidak ada keberkahan. Baliknya, meskipun kecil penghasilannya, asal berkah pasti mencukupi. Oleh karenanya kita harus beranggapan bahwasanya meskipun sedikit penghasilannya, yang penting adalah berkah. Nah, yang kedua ini, guru harus membiasakan pola hidup sederhana. Guru yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebaiknya tidaklah menjadi figur yang hidup dengan perilaku konsumtif. Pola guru yang hidup konsumtif ini tentu dapat menjadikannya selalu mengeluh akan rendahnya kesejahteraan. Nah, yang ketiga, mensyukuri apa yang telah didapatkan jauh lebih baik daripada mengeluhkan penghasilannya yang rendah. Terakhir adalah memperhatikan kesehatan agar menjadi guru yang sehat dan kuat. Keadaan tubuh guru yang sehat menjadikan guru memiliki kekuatan. Kekuatan itulah yang akan menjadikan guru mampu menjalankan aktivitasnya, mampu menjalankan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik. Karena di sisi lain, guru yang sering mengalami sakit akan mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, akan menghambat proses belajar mengajar. Karena misalkan ada guru yang sering sakit, tentunya materi yang akan disampaikan tertunda. Kemudian sakit lagi, tertunda lagi dan menyebabkan materi yang disampaikan kepada peserta didik tidak tuntas seperti itu. Oleh karenanya, seorang guru harus menjaga pola makannya agar tidak mudah terserang penyakit. Namun, selain dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, guru juga sebaiknya istirahat dengan cukup agar kesehatannya terjaga. Istirahatnya ini melalui tidur yang ideal, atau harus menjaga pola tidurnya agar tidak mudah terjangkit penyakit. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah seorang guru ini harus memiliki pola berpikir yang positif terhadap berbagai hal yang menimpanya atau berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya. Dengan berpikir positif ini, maka hati tentunya akan menjadi tenang, jiwa raga akan menjadi lebih sehat, sebab
sebab hanya ada sedikit debu atau racun yang ada dalam hatinya, tidak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.